Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dalam kajian kita Fikih Laki-laki, yang mana hari ini kita akan mencoba untuk sedikit memperluas wawasan tentang saya mengistilahkannya dengan school of prophet, sekolahnya para nabi, sekolahnya para nabi. Dan sekarang saya ingin mencoba untuk mengupas kembali tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Nuh dikenal juga dengan Abu Lugoh, dengan Abu Lugoh, bapaknya bahasa. Setelah Nabi Adam dikenal dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemudian juga Nabi Idris sebagai Abul Khat, bapaknya tulisan. Dan yang menarik kalau kita melihat dalam perspektif sekolah, perspektif school of prophet, bahwa penguasaan terhadap bahasa disebut itu oleh ahli sejarah, dan dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam itu melahirkan bahasa di dunia yang berbeda-beda. Saya mengutip dalam sebuah buku Jalan Ilmu, Manajemen Pengetahuan dalam Islam. Ini buku yang saya tulis tapi belum bisa dicetaknya, belum bisa diterbitkan, menunggu waktunya, menunggu takdirnya. Nah, di sana dijelaskan bahwa dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, kan kita mengenal ada Sam, ada Ham, ada Yafits, Nah, dari Sam, nenek moyang bangsa Arab, itu melahirkan bahasa Samiyah, bahasa Samiyah. Nah, kita mengenal Sam, Shem, Semit, bahasa Samiyah. Dari Ham, ini nenek moyangnya bangsa Habsi yang yang berkulit hitam, itu melahirkan bahasa Hamiyah. Sementara dari keturunannya yang ketiga, dari Yafits, ini merupakan nenek moyangnya bangsa Romawi, melahirkan bahasa Yafisiyah, Yafisiyah. Nah, kemudian bahasa-bahasa yang berkembang di Eropa, Asia, dan Amerika dan sekitarnya itu kemungkinan berasal dari bahasa Yafisiyah ini, bahasa Yafisiyah dan keturunannya. Nah, yang menarik dari kisah Nabi Nuh, kita seperti diajarkan tentang bagaimana merencanakan, bagaimana membuat planning, yang harus dilakukan, ketika akan membuat sebuah proyek besar. Nah, di sini Nabi Nuh menyebutkan proyek besarnya itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan membuat perahu, bahtera, Nah, untuk membuat bahtera yang besar, untuk membuat perahu yang besar, Nabi Nuh itu tidak menunggu didatangkannya bantuan dari malaikat atau dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi justru Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan planning yang matang, melakukan perencanaan, yang mana itu dimulai dari menanam pohon jati, menanam pohonnya sebagai bahan baku, dari perahu tersebut, menanam pohon jati selama 20 tahun. Bayangkan, selama 20 tahun. Kemudian setelah pohon itu cukup besar, untuk dibuat perahu, Nabi Nuh memotongnya, kemudian mengeringkannya dan merekayasanya. Nuh bertanya, bagaimana cara membuat bangunan itu? Membuat bangunan, membuat desainnya, begitu. Kemudian dijawab, buat 3 bagian. Buat 3 bagian, kepalanya seperti at-tawus, burung merak, haluannya seperti at-ta'ir, burung. Kemudian ekornya seperti adiku seperti ayam, dan buatlah bertingkat. Nah, jadi ini diberikan inspirasi kepada Nabi Nuh tentang bagaimana membuat perahu itu dari apa yang sudah Allah ciptakan sebelumnya, dari merak, at-tawus, kemudian dari burungnya at-ta'ir, dan dari adiku ayam, dan buatlah bertingkat. Nah, lalu Allah menyuruh Jibril alaihissalam agar ia mengajarkannya dan agar prosesnya itu dipercepat. Nah, ia kemudian menyuruh tukang kayu untuk mengerjakannya, sedangkan anak-anaknya, maksudnya anak-anak Nabi Nuh, itu memahatnya. Panjangnya 600 siku, lebarnya 330 siku, dan tingginya 33 siku.
tingkat bawah itu untuk binatang buas, ya direncanakan seperti itu, didesain seperti itu. Tingkat bawah itu untuk binatang buas, bagian tengah untuk binatang melata, dan bagian atas untuk manusia. Dan sekarang luar biasa ya, sudah ada museum Noah Arks ya, museum perahu Nabi Nuh alaihissalam, dan gambarannya sudah diperjelas oleh para ahli ya, para arkeolog dan juga ahli sejarah, dan sudah ditemukan artefak atau apa namanya ya, bangkai yang sudah memfosil ya, Noah Ark itu yang ditemukan di Gunung Ararat Turki ya, menurut suatu pendapat ya. Nah, ini menarik ya, sama seperti kisah anak Nabi Adam, Qabil, yang kebingungan dalam mengubur saudaranya yang telah mati. Allah mengajari Nabi Nuh juga melalui binatang, yakni burung ya, at-thair. Ya, begitupun dengan Nabi Nuh ya, binatang menjadi model dalam pembelajaran kehidupan ya, belajar dari binatang dan alam semesta menjadi sebuah keniscayaan dalam pendidikan atau dalam sekolah ya, dalam pendidikan. Nah, saya menemukan buku yang ditulis oleh guru saya, dosen saya waktu saya ikut PLPG ya, namanya Profesor Suroso Adi Yudianto. Beliau menulis buku judulnya Manajemen Alam. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam seisinya, menyediakan banyak pilihan untuk dijadikan pedoman hidup manusia, baik untuk kehidupan pribadinya, hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun menyelenggarakan kehidupan bernegara. Ya, mulai dari tipe kepemimpinan yang otokrasi maupun kepemimpinan yang demokrasi, pemerintahan yang sentralistik maupun pemerintahan yang desentralistik atau otonomi, dan berbagai tuntunan nilai kehidupan manusia lainnya. Kata beliau, berbagai keajaiban penciptaan makhluk hidup, alam memberikan ilham, ya, alam memberikan ilham kepada manusia tentang pendidikan teknik, seni, sosial, politik, pendidikan mental, intelektual, maupun mengingatkan kita tentang kemahabesaran Allah dan sifat Asmaul Husna lainnya. Dengan copy paste kalau bahasa ini ya, dengan menirunya saja manusia tidak akan kehabisan ide untuk menghasilkan suatu karya dalam berbagai bidang, walaupun karyanya itu tidak dapat menandingi apa-apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan contoh untuk membuat keramik porsel ya, untuk membuat keramik porsel ya, bukan ponsel. Untuk membuat keramik porsel yang bermutu, mengkilap dan kuat, belajarlah dari cangkang kerang. Untuk membuat serat benang yang kuat, belajarlah dari serat benang laba-laba. Karena serat Kevlar untuk pembuatan baju anti peluru pun ya tidak ada yang menandinginya dalam ukuran yang sama. Ya. Kemudian untuk membuat kamera yang canggih, belajarlah dari prinsip kerja mata. Jadi untuk membuat kamera yang canggih, belajarlah dari prinsip kerja mata. Untuk membuat tugu yang tinggi dan kokoh, belajarlah dari pohon kelapa. Untuk membuat bendungan air yang tahan tekanan air mengalir, belajarlah dari prinsip-prinsip bendungan yang dibuat oleh hewan berang-berang. Untuk membuat bangunan pencakar langit, belajarlah dari arsitektur yang dibuat oleh rayap dan lain sebagainya. Itu kisah dari Nabi Nuh alaihissalam ya, yang bisa kita pelajari tentang pentingnya belajar dari alam ya, baik itu dari binatang, dari tumbuh-tumbuhan, dan juga dari manusia itu sendiri ya. Tadi disebutkan tentang kalau ingin membuat kamera yang canggih, maka belajarlah dari prinsip kerja mata. Ya, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kisah Nabi Hud alaihissalam ya, dalam perspektif sekolah ya. Nabi Hud ini seperti yang tadi dijelaskan adalah sosok nabi yang teguh memegang prinsip dengan reputasi dan kredibilitas ya. Kaum Nabi Hud disebut kaum Ad, kaum yang memiliki postur tubuh dan perawakan yang tinggi ya. Posturnya tinggi ya, postur tubuh atau perawakan yang tinggi, kekar dan kuat. Begitupun dengan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau alaihissalam memiliki wajah yang selalu memancarkan keceriaan dan keramahan, dan mempunyai garis keturunan dari kalangan yang terhormat. Dan saya kira tidak kalah hebatnya
Jadi ketika kaumnya memiliki karakter seperti itu, maka Nabi Hud pun diutus kepada mereka dengan perawakan ya, dengan postur yang sama dengan mereka ya. Ya, dan ini seperti tidak jauh berbeda dengan Nabi Soleh ya. Tidak berbeda dengan Nabi Soleh alaihissalam ya, kaum Nabi Soleh ya, ini kaum Samud. Kalau tadi kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Soleh, kaum Samud ya, memiliki karakteristik yang sama, yang hampir sama dengan kaum Ad. Nah, berkaitan dengan kaum Ad, menurut Dr. Hamid Ahmad At-Tahir, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fisik yang tegap dan kekar serta kekuatan yang besar kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa umur yang panjang. Ya, makanya mereka menginginkan kekekalan, ya, keabadian, ya. Kemudian juga mereka diberikan perawakan fisik dan juga intelektual, intelijensia yang tinggi. Mereka menggabungkan kemampuan fisik, ya, mereka menggabungkan kemampuan fisik dan kecerdasan berpikir. Nah, dari sini setelah kita mengambil inspirasi, ya, mengambil pelajaran, ya, dari sekolah, ya, mengambil inspirasi sekolah, ya, pelajaran dari kisah Nabi Adam sebagai pondasinya berupa kedudukan ilmu dan urgensi pendidikan atau ta'lim, ya. Lalu Nabi Idris, ya, kemudian Nabi Idris kemampuan menulis dan keterampilan lainnya. Nabi Nuh kemampuan bahasa dan karyanya. Kita mengambil dari kisah Nabi Hud dan Nabi Soleh tentang pentingnya kekuatan dan kemampuan fisik serta kecerdasan berpikir. Nah, sekolah yang baik, ya, sekolah yang baik adalah sekolah yang juga melatih kedua kemampuan ini, ya, sama baiknya dengan kemampuan membaca, berhitung, bercocok tanam atau bertani, ya, berkebun, dan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi. Jadi di sini bagaimana, ya, sejarah para nabi itu, ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Soleh, ya, Nabi yang terakhir itu memberikan kepada kita sebuah inspirasi kehidupan dalam perspektif sekolah, memberikan sebuah pedoman atau karakter yang memang harus dimiliki oleh anak didiknya. Saya kira ini yang bisa saya dapatkan sedikit sekali lagi sedikit dari wawasan yang berkaitan dengan kisah para nabi, ya, kisah para nabi yang Allah utus kepada umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.